Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cidot 1, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Cidot 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023, kita dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan komunikasi praktisi yang setiap minggu sekali, ya, seminggu sekali kita laksanakan. Untuk hari ini kita akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga acara inti yaitu pemaparan budaya positif, yang keempat tanya jawab, kelima kesimpulan, enam penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cidot 1 kepada Bapak M.Edi Supriyadi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cidot 1, yang saya hormati Ibu Dwi Haryani selaku calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya marilah kita bersama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini bisa bertemu di ruang guru SD Negeri Cidot 1 untuk melaksanakan kegiatan rutin komunitas praktisi. Adapun untuk kegiatan pada hari ini akan diisi dengan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Dwi Haryani selaku peserta pelatihan diklat calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini akan melaksanakan sebuah tugas dalam kegiatan tersebut, yaitu untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nanti kepada Bapak Ibu mohon bisa mengikuti dengan baik, mendengarkan, mencermati apa yang disampaikan. Saya yakin apa yang disampaikan nanti akan ada manfaat untuk kita semua, dan bagi Bapak Ibu yang nanti suatu ketika akan melaksanakan atau mendaftar sebagai calon guru penggerak, paling tidak sudah pernah mengikuti salah satu kegiatan tersebut. Oleh karena itu, nanti untuk waktu saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Dwi Haryani selaku calon guru penggerak yang nanti akan memberikan pemaparan atau diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kegiatan calon guru penggerak ini merupakan sebuah kegiatan yang akan dilakukan atau dilakukan pemerintah terkait dengan transformasi pendidikan. Banyak sekali perubahan-perubahan paradigma dan pola-pola pendidikan yang mau tidak mau Bapak Ibu nanti harus bisa beradaptasi bagaimana untuk mengikuti pola pembelajaran yang dikembangkan saat ini, yang salah satunya adalah penerapan budaya positif.
nanti apa isi, apa muatan dari budaya positif akan disampaikan oleh teman kita Ibu Dwi Haryani yang nanti akan memberikan pemaparan tentang budaya positif tersebut. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk nanti selanjutnya kita ikuti bersama-sama kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini akan bisa berjalan baik dan lancar sampai akhir. Untuk kita semua akan ada manfaat yang kita dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Supriyadi yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan tentang budaya positif di sekolah oleh Ibu Dwi Haryani. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cidot 1, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Cidot 1, perkenankan saya menyampaikan atau memaparkan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Matur suwun dukungannya dari Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan yang sudah berkenan untuk mengikuti atau membersamai saya melaksanakan tugas CGP Angkatan 9. Bu Indri minta tolong. Konsep inti budaya positif. Tentunya kita semua sebenarnya sudah sering mendengar apa itu budaya positif. Yang perlu kita inti dari konsep budaya positif itu, satu, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next, Mbak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang tentu kita sudah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Mbak. Nah, adapun profil pelajar Pancasila sudah kita sering dengar dan sering nyanyikan miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita kadang sering salah mengartikan tentang teori kontrol. Yang satu, ilusi yang mengontrol murid. Kita sering memposisikan diri sebagai pengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan itu akan selalu berdampak positif. Terus yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kita sering menerapkan itu, padahal itu tidak seharusnya kita lakukan. Nanti kita akan belajar bersama. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak menentukan atau mengontrol. Kita sering sebagai guru sering memposisikan kayak gitu. Nah, setelah pemaparan ini saya harapkan kita nanti jadi lebih paham tentang posisi kontrol kita. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu ada beberapa stimulus respon, salah satunya realitas atau kebutuhan kita sama. Kita itu memiliki kebutuhan yang tidak sama. Jadi
murid kita itu juga tidak boleh kita samakan. Yang kedua, ada semua orang melihat hal yang sama. Padahal kalau teori kontrak itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang sama dengan kita. Itu teori kontrolnya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita dan diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita gagal itu biasanya sering bujuk-bujuk dipaksa. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Sekarang kita sama-sama menang, tidak ada menang atau kalah. Next, Mbak. Lanjut, Mbak. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada prinsip disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka memiliki motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari gurunya ataupun orang lain. Ya, nilai-nilai kebajikan itu salah satunya yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal berarti yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Adapun nilai-nilai kebajikan tertutup profil belajar Pancasila. Yang kedua, IB Primary Years Program. Ada 9 pilar karakter. Itu bisa dipesan. Selanjutnya Bu Indri. Nilai-nilai kebajikan selanjutnya itu ada petunjuk dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup untuk petunjuk hidup. The Seven Essential Virtues. Dan proyek nilai-nilai kebajikan ada kebersihan, keamanan, tanggung jawab, rasa menghormati, lanjut kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita punya kebutuhan dasar, kita melakukan, kita tahu tujuannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Semua manusia itu memiliki kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Bosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena takut untuk dihukum. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal murid berangkat pagi karena ingin dipuji gurunya, itu merupakan salah satu imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang nomor 3 ini yang nantinya kita akan bersama-sama lakukan biar anak memiliki motivasi intrinsik. Jadi melakukan budaya positif bukan termotivasi orang lain, tapi termotivasi dari dirinya sendiri. Ada 3 jenis, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya
Itu sudah jelas, saya jelaskan itu hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Bisa ada murid terlambat, kita dengan spontan menghukum. Kamu keliling lapangan 2 kali, itu termasuk hukuman karena tidak terencana dan tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan karena belum tahu aturannya. Kalau hukuman itu biasanya spontan tanpa kita sepakat dulu dengan anak. Yang berikutnya bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu guru yang menghukum cuma memiliki kebebasan sebagai pengontrol anak atau murid yang salah. Biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh tadi keliling lapangan kan itu berupa hukuman fisik. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contoh, Bapak Ibu sudah membuat peraturan di kelas. Kalau tidak membuang sampah sembarangan bisa didenda 500, itu kesepakatan. Kalau enggak, nanti waktu pulangnya piket, biarpun tidak jadwalnya piket, itu konsekuensi karena sudah disepakati. Murid dibuat tidak nyaman, jelas pasti murid tidak nyaman karena itu masih satu arah guru yang itu. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi belum ada kerjasama antara guru dan murid. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Nah, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti akan saya contohkan ada di pemaparan berikutnya. Ini yang perlu kita pelajari bersama dan harus kita saling mengingatkan bareng-bareng Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Monggo Mbak, next Mbak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kita sebagai penghukum, adapun kata-kata yang sering kita gunakan, hormat pada bendera selama 1 jam. Misalnya kita menghukum anak hormat bendera, itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Selasa kemarin, minggu kemarin juga sudah ada video dari Pak Edi yang dipaparkan. Nah, itu salah satunya kayak gini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Berikutnya Bu. Sebagai teman, ini bahasanya lebih luas atau kayak bahasa komunikasi keseharian gitu. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu bahasanya lebih halus, memposisikan kita sebagai guru, memposisikan sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu dong konsekuensinya apa. Itu sebagai pemantau. Setelah upacara kamu beli atributnya ya, dikoperasi dan jangan diulangi lagi. Itu anak sudah tahu posisi mereka itu salah. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau ada anak yang salah, kita tanya. Dia itu si anak mengaku salah nggak? Tahu nggak posisi salahnya gimana? Terus setelah itu kita tanya, kira-kira kalau kamu salah ini, kira-kira solusinya bagaimana? Terus kita tanyain alasan kamu melakukan kesalahan itu apa? Tanya dulu alasannya apa, terus bagaimana solusinya. Selanjutnya keyakinan kelas. Tentu di sini sudah ada Ibu Sri yang pernah CGP angkatan 7 GP. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu masih satu arah, masih kata-kata yang negatif. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh berisik, masih satu arah, guru sebagai kontrol. Tapi kalau keyakinan kelas itu dilakukan bersama.
Jadi ada komunikasi atau kerjasama kolaborasi antara guru dan siswa. Mereka membentuk suatu keyakinan. Tentang kata-kata negatif yang tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, tidak boleh makan. Itu diganti menjadi kalimat yang lebih positif. Contoh, menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut, Bu. Itu salah satu contoh kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang satu bersifat abstrak, berupa keyakinan universal, dibuat dengan pernyataan yang positif. Sedikit saja kata-katanya, tidak boleh terlalu panjang biar bermakna, tapi sedikit bermakna, jangan terlalu panjang. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, tentunya kita tahu karakteristik di kelas kita gimana, anak-anaknya bagaimana, kegiatan atau tingkah laku kita sebagai guru ataupun murid di kelas bagaimana. Terus semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, baik dari siswa dan guru itu bekerja sama. Selanjutnya menandatangani kesepakatan kelas. Setelah anak membuat satu kalimat positif atau yang mereka inginkan, nanti diakomodir menjadi kalimat positif yang disebut keyakinan. Kalimat itu nanti ditempel di dalam kertas manila dan yang jelas diyakini, karena sudah ada kesepakatan bersama, diyakini antara guru atau semua warga kelas. Nah, setelah itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah kita melakukan restitusi, setelah anak mengalami yang namanya restitusi, itu diharapkan setelah membuat kesalahan, anak tidak minder atau takut kembali ke teman-temannya atau bergaul dengan teman-temannya, tetapi menjadi pribadi yang lebih baik karena belajar dari kesalahan yang mereka buat, mencari solusinya, sehingga dia menjadi pribadi yang lebih positif dari kesalahan yang mereka buat. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti dengan biasanya identik atau kata kuncinya itu kayak gini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga sering melakukan kesalahan, sama halnya dengan manusia. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu ada kata-kata kunci yang sering digunakan untuk menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan perbuatan ini. Kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya mereka melakukan kegiatan yang salah. Yang terakhir, tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Ya, karena udah membuat kesepakatan atas keyakinan kelas, berarti mereka meyakini kalau setidaknya setiap manusia itu memiliki keyakinan atau nilai kebajikan yang mereka yakini sendiri. Nah, keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kamu ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Biasanya kata-kata pertanyaan intinya itu kayak, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat atau sudah disepakati bersama. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang sering kita yakini selama ini bahwa kesalahan ya salah, padahal semua orang itu pasti punya kesalahan. Dan di setiap kesalahan itu sebenarnya adalah proses pembelajaran. Di situ ada beberapa kalimat yang bisa membantu kita untuk menangani nanti suatu saat kalau kita punya
murid yang bermasalah atau melakukan kesalahan itu dengan pertanyaan berbuat salah itu wajar. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, karena semua makhluk Allah itu pasti punya kesalahan. Ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu tidak merasa begitu? Kan kadang ada anak yang kadang sebagai orang dewasa juga kita suka kayak ini dulu, karena kita meyakini keyakinan diri kita yang dianggap kita benar gitu kan. Ya pun kata yang kita anggap benar belum tentu benar di mata orang lain. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip sudah perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan pasar. Dan sebenarnya saat ini kamu pasti punya alasan. Seringnya yang sering muncul itu validasi ini lebih bertanya tentang alasan mengapa melakukan kesalahan. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Ada pertanyaan yang dibalik kebalikan. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Itu mungkin dalam tanda kutip agak menyindir, tapi yang paham. Kalau yang tidak paham kan mungkin jika kata-kata itu tidak bisa masuk ketika kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat Nuna ini. Maksudnya dia punya sesuatu, misal membawa mainan ke kelas, kan mengganggu teman-temannya gitu kan, mengganggu keyakinan kesepakatan kelas kita, yaitu tentang kegiatan di dalam komunitas atau tidak memenangkan. Dia pasti kekeh akan menyimpan atau diminta gurunya nggak boleh kan menyimpan itu terus, karena menurut dia itu penting bagi menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan dari luar. Sebenarnya kita udah punya motivasi intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, kan mereka berarti tahu karena sudah membuat kesepakatan kelas bersama, setidaknya beberapa yang mereka yakini. Nilai-nilai apa yang harus disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita tanyakan lagi keyakinan yang mereka yakini dan kesepakatan mereka. Ini ada salah satu contoh atau kasus penerapan segitiga restitusi, yaitu murid tertidur di kelas dan tidak mengumpulkan tugas. Salah satu yang sudah saya buat Bapak Ibu. Ini ada video sudah saya itu potong-potong sesuai dengan ada validasi. Itu salah satu contoh penerapan restitusi yang sudah saya aksi nyatakan. Anak yang waktu saya berangkat rapat, anak saya beri tugas dan ternyata sehari kemudian saya mengecek tugas, laporan tugasnya, si anak tidak mengumpulkan tugas. Lalu ternyata setelah ditanya, anak tersebut tidak mengumpulkan tugas, tetapi tertidur karena malamnya bermain scroll TikTok sampai malam. Ada tindakan ini di situ. Terus anggapan saya, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu waktu validasi tindakannya, alasan anak tersebut tadi karena malamnya setelah TikTok sampai malam sehingga dia tidak mengumpulkan tugas. Karena kita sebelumnya di kelas sudah membuat keyakinan kelas, saya tanyakan kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita sudah buat, ya, apa yang tidak sesuai itu tidak bertanggung jawab, keyakinannya tidak bertanggung jawab. Orang lain juga menghormati teman-teman.
Karena saat teman-teman yang lainnya mengerjakan tugas, si anak malah tertidur di dalam kelas dan tidak bertanggung jawab melakukan tugas yang sudah saya berikan. Saya tanyain kira-kira solusi apa yang si anak itu bisa tawarkan setelah melakukan kesalahan itu. Pertama, si anaknya minta maaf ke saya. Yang keduanya, dia mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas biarpun susah sesegera mungkin. Ketika tidak akan melakukan tindakan yang sama lagi. Keempat, dia katanya tidak akan tidur terlalu malam. Malam hanya setelah itu. Berikut tadi diskriminasi, penerapan budaya positif. Monggo barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Budaya positif tuh yang semua diulangi lagi, masih pengertian budaya positif. Disiplin positif atau budaya positif. Iya. Tentunya, alhamdulillah saya ketika masuk di sekolah ini juga sudah sangat bersyukur sekali. Satu di sini budaya positif itu budaya yang dimana anak itu atau kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang positif, tetapi muncul dari intuisi sendiri, motivasi kita sendiri. Berawal dari adanya pembiasaan di sekolah. Di sekolah biasanya berawal dari adanya pembiasaan. Mungkin pertama pembiasaan itu anak terpaksa, tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa, jadi dia akan mendadak atau berbudaya. Dampaknya mereka akan memiliki budaya yang positif ya tadi Pak. Contohnya kadang kita mungkin sopan santun gitu. Untuk menyapa guru gitu, anak sekarang untuk lewat di depan bapak ibu gurunya nunduk itu sudah mulai budaya Pak. Tapi mungkin lewat budaya positif, misalkan ucapan salam, 5S senyum sapa salam, sopan santun, secara perlahan-lahan kita terapkan di dalam kelas dulu, di sekolahan lama-kelamaan akan menciptakan atau mewujudkan murid yang memiliki budaya itu Pak. Jawaban dari saya. Monggo barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan. Ibu, ya sama sih, pada dasarnya itu budaya positif itu yaitu membuat keyakinan kelas agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik itu membuat karya dan pembelajaran dapat bergerak aktif dan berpusat pada guru. Jadi kita sebagai fasilitator. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi. Untuk budaya positif di kelas, apakah itu ditentukan oleh siswa dengan guru atau gurunya sendiri yang menciptakan itu peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas atau rembukan dengan anak-anak semua? Ini tadi kita sudah belajar 5 posisi konten ya Bapak Ibu. Ada yang sebagai pengumpul apa? Kita di sini ambil yang paling menurut kita paling bagus, yaitu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, kita itu berperan bukan sebagai di dalam kelas itu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi sebagai fasilitator, tidak sebagai kontrol dari murid, ya. Jadi kita bersama-sama atau berkolaborasi itu. Kalau membuat sesuatu kesepakatan kelas, keyakinan kelas, apalagi di kelas itu diusahakan emang seharusnya itu melibatkan seluruh warga kelas sehingga dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan setiap individu yang ada di dalam kelas. Gitu Bu. Jadi harus berkolaborasi, nggak cuma kita sebagai guru tetapi harus melibatkan siswa. Karena kan siswa ini sebagai tokoh utama di dalam kelas kita. Pusat pembelajaran kita itu sudah bukan ke kita, ke guru, tetapi muridlah yang menjadi pusat pembelajaran kita. Seperti dengan kurikulum Merdeka ini kan, kita memerdekakan itu bukan berarti oh ini kamu boleh ini, enggak seperti itu. Tapi kita satu mengadakan yang namanya yang sudah
waktu di awal-awal itu kita mengadakan tes diagnosis untuk mengetahui kemampuan awal siswa, terus minat dan bakat siswa apa, keinginan siswa apa, gaya belajar siswa yang bagaimana, kan gaya belajar macam-macam ya. Ada yang siswa yang sukanya kinestetik, sukanya dalam kelas gerak, terus suka membuat keterampilan apa atau mungkin terus tangannya. Ada yang gaya belajarnya sukanya mendengarkan, ada yang suka cuman lewat gambar-gambar, ada yang suka ada gambarnya, ada audionya. Untuk memenuhi kebutuhan anak yang beragam tadi, perlu adanya kolaborasi antara guru dan anak. Dia tercipta suasana kelas yang memerdekakan siswa. Karena kita pusat pembelajaran sekarang itu tidak boleh berpusat pada guru, melainkan muridlah yang menjadi pusat pembelajaran. Itu kok barangkali teman-teman ini menambahkan atau punya gambaran lain, belum? Ada yang ingin bertanya lagi? Bapak ingin menambahkan? Yang lain dulu barangkali. Yang lain monggo. Mas Laha, Bunela. Jadi untuk budaya positif itu bisa untuk menumbuhkan gotong royong siswa di dalam kelas ya Bu ya. Ya. Sehingga tercipta kolaborasi antara teman yang satu dengan yang lain. Nah, tujuan akhir dari adanya budaya positif prostitusi itu kan memerdekakan anak, membuat anak untuk mencapai cita-cita setinggi-tingginya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang berujung kalau kurikulum merdeka yang berujung profil terbentuknya murid yang memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya ada gotong royong, berkebinekaan, berpikir kritis, mandiri, beriman, bertakwa, kreatif, artinya bermuaranya ke situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini juga terkait dengan budaya positif. Ini seperti yang kemarin juga saya sempat menayangkan video yang tadi juga di sini Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru kemarin sebenarnya diminta untuk berintrospeksi. Kita dalam memperlakukan anak selama ini kita berada dalam posisi kontrol yang mana, dan manakah yang paling ideal guru memperlakukan murid dalam hal menempatkan diri dengan posisi kontrolnya. Karena Bapak Ibu, perlakuan kita kepada siswa ini tidak bisa berdampak dalam ukuran hari, minggu, bulan. Bisa bertahun-tahun. Apa yang kita lakukan baru bisa berdampak kepada siswa. Dan dampak itu tidak semuanya positif. Terkait dengan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kaitannya dengan kelas 1 Bapak Ibu. Ini kemarin banyak atau sebagian orang tua murid ini seperti merasa berbeda bagaimana pola pengajaran masa lalu. Dalam hal ini barangkali yang diwakili oleh Bu Jum. Beliau adalah termasuk produk guru zaman dulu yang lebih menekankan kepada kedisiplinan, kepada ketaatan, kepatuhan dalam mulai pembelajaran. Sementara kemudian kita hari ini di SD 1 ini diisi oleh guru-guru yang lebih muda, yang sangat jauh lintas generasi, yang tentu saja di sini ada perbedaan dalam cara mengajar. Ini kemarin orang tua murid ini sebagian memberikan sebuah komplain karena anak kelas 1 ini diberikan kegiatan-kegiatan, ada menyanyi, ada menggambar, ada bermain-main. Menurut persepsi orang tua murid itu kurang bermanfaat. Mereka menuntut kelas 1 itu digembleng, disetreng agar mereka bisa membaca dan menulis. Nah Bapak Ibu, hal ini tentu menjadi sesuatu yang tidak
sinkron antara harapan orang tua murid yang tentunya harapan itu belum tentu berdasar kepada sebuah teori. Kalau kita kaitkan Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita zaman dulu dengan pola-pola pengajaran yang seperti itu yang Bapak Ibu bisa bayangkan, memang tidak semuanya berakibat kepada siswa yang kemudian gagal. Banyak juga siswa-siswa yang kemudian menjadi tokoh, menjadi besar karena pola-pola pengajaran tempo dulu. Zaman berubah, penelitian berkembang, sehingga sekarang ini sudah ada pola-pola pembelajaran yang sudah sangat berbeda dengan zaman dulu. Dulu masih ingat Bapak Ibu, pada waktu Pak Haji mengirimkan video di grup tentang bagaimana orang tua murid yang tidak merasa cocok karena anaknya di kelas rendah, kelas 1, diberikan banyak tugas, banyak PR. Bapak Ibu, jangan-jangan apa yang kita lihat di kelas-kelas tinggi yang mereka bersuara kasar, berperilaku dengan teman, sering arogan, dan lain-lain, itu jangan-jangan juga diakibatkan karena mereka masa kecilnya pernah mengalami situasi yang ditekan. Banyak kasus Bapak Ibu, anak yang di rumah sangat patuh kepada orang tuanya, rajin, tetapi karena itu dalam atmosfer penekanan yang sangat kuat, mereka tidak bisa melawan. Begitu mereka keluar rumah, di luar mereka menjadi anak yang sangat liar, yang sangat kasar, bahkan bisa berbuat tidak seperti di rumahnya. Ini saya pernah mengenai Bapak Ibu, di SD 7 dulu, ada seorang anak yang di sekolah ini sangat tertib apabila diminta oleh guru untuk melakukan kegiatan. Disuruh nyapu, suruh kerja bakti, dia nomor 1 Bapak Ibu, paling kenceng, disuruh paling rajin. Tetapi pada waktu kelas 6 Bapak Ibu, dia ternyata menjadi seorang bisa dibilang kepala geng. Banyak laporan orang tua murid yang anaknya dipalak, diminta untuk membeli makanan dengan uangnya sendiri, diserahkan pada dia. Dan dia punya anak buah Bapak Ibu. Nah, ini fakta yang saya dulu ikut menangani dengan Pak Nuhidi waktu itu. Anak-anak kalau dikonfrontasikan, mereka bertemu, anak yang kalau sendirian dia melaporkan, dimintai uang, diperlakukan kekerasan secara fisik juga, di depan dia sama sekali dia tidak berani ngomong Bapak Ibu. Karena figur anak ini yang di mata guru tadinya anak yang rajin, yang sopan, yang baik, tapi dibalik itu ternyata seperti itu. Nah Bapak Ibu, terkait dengan ini, untuk bagaimana Bapak Ibu nanti di kelas dalam hal mengajar, dalam hal mempolakan diri, memperlakukan anak, saya juga rencana nanti hari Jumat ini akan mengundang orang tua murid kelas 1 dalam rangka untuk memberikan penjelasan bagaimana pola-pola pembelajaran sekarang khususnya di kelas rendah. Jadi kegiatan mereka bermain-main, mereka menyanyi, mereka menggambar, kemudian tepuk-tepuk dan sebagainya, itu adalah sebuah cara bagaimana anak bisa bebas, bisa lepas, bisa bergembira, sehingga nanti mereka tidak ada tekanan-tekanan yang tersumbat dalam batinnya, dalam psikologinya, yang berpotensi mereka menjadi anak yang berpotensi menjadi anak yang keras dan kasar di lingkungannya. Nah, ini Bapak Ibu, hal yang barangkali juga sangat tepat, yang namanya budaya positif. Ini bukan hanya budaya positif berlaku kepada siswa saja, tetapi juga budaya positif bagi kita sebagai guru untuk memberikan perlakuan-perlakuan kepada murid-murid kita. Semaksimal mungkin kita bisa mengendalikan mereka, menuntun mereka, membawa mereka menjadi pribadi yang berkembang sesuai dengan kematangannya. Satu lagi Bapak Ibu, termasuk kejadian hari ini di sekolah kita ada anak kelas tinggi 2, 3, 4, 5, 6 yang ternyata belum bisa membaca. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita tangani atas pembelajaran di kelas rendah.
Jadi semoga dengan perbaikan pembelajaran di kelas rendah, kelas 1, kelas 2 yang lebih terkontrol, lebih menjamin bagaimana mereka belajar, nanti semoga di kelas 4, 5, 6 sudah ke depan, sudah tidak ada lagi anak yang belum bisa membaca. Juga orang tua nanti perlu diedukasi agar mereka tidak perlu khawatir kalau anak kelas 1-nya, anak kelas 1 anaknya ini belum bisa membaca. Juga Bapak Ibu yang sekarang punya anak kecil, Bapak Ibu tidak usah risau, tidak usah khawatir manakala nanti putra putri Bapak Ibu di usia-usia 6, 7, 8 tahun belum bisa membaca. Banyak tokoh-tokoh besar di dunia yang mereka mengalami gangguan membaca pada masa kecilnya. Sebagai contoh, Thomas Alva Edison, ada Albert Einstein sekalipun, dia disejarahkan sebagai anak yang mengalami disleksia. Thomas Alva Edison sampai dikeluarkan dari sekolah karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran membaca di sekolahnya. Kemudian juga John Lennon itu termasuk penyanyi yang sangat mendunia. Leonardo da Vinci itu adalah tokoh-tokoh dunia yang mereka pada masa kecilnya mengalami gangguan disleksia, yaitu gangguan membaca dan tidak bisa membaca pada masa-masa seusia anak-anak saat itu. Namun ternyata dari gangguan itu tidak menutup kemungkinan mereka kemudian sukses di kemudian hari. Jadi ini juga sangat penting kepada orang tua murid nanti Bapak Ibu disampaikan, kalau anaknya kelas 1, 2 belum bisa membaca, jangan kemudian mereka merasa masa depan anaknya akan runtuh, akan tidak bisa punya masa depan. Saya cerita Bapak Ibu, adik saya sendiri dulu bisa baca baru kelas 2 akhir. Kelas 1 dia nggak bisa baca, kelas 2 awal, pertengahan tidak bisa baca, kelas 2 akhir baru dia bisa baca. Namun apa yang terjadi setelah dewasa ternyata juga tidak menjadi orang yang kemudian menjadi gagal seperti pada masa itu. Jadi ini nanti hari Jumat saya rencana akan mengumpulkan orang tua murid kelas 1 dalam rangka agar mereka sedikit demi sedikit ini bisa memahami bagaimana yang namanya anak belajar kelas rendah itu, ya mereka masa-masanya bermain, masa-masanya bersendaguru dengan temannya, masa-masanya berimajinasi, perang-perangan, gelut-gelutan sepanjang masih dalam batas-batas yang wajar. Biarkan mereka mengimajinasikan sebagai apa, menggambar apapun. Bapak Ibu jangan menegur, oh gambar daun harus hijau. Bagi anak kecil Bapak Ibu, daun ya boleh merah, boleh kuning, boleh hitam sekalipun. Bapak Ibu jangan kemudian menutup, ya daun harus hijau seperti itu. Menggambar matahari ada 2 di langit, ya nggak apa-apa namanya anak-anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan imajinasinya. Nah dari situlah mereka nanti sesuai dengan perkembangannya pasti akan menemukan sebuah kreativitas dari hal-hal yang semacam itu. Demikian Pak Dwi yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sedikit banyak dapat ilmu banyak dari dimantapkan oleh Bapak tentang terkait kesimpulan pada hari ini ya. Sudah disampaikan tentang posisi kontrol kita seperti guru, bagaimana cara mengatasi siswa terkait dengan mereka kalau membuat kesalahan bagaimana, terus cara membuat keyakinan kelas diberi tadi ada pemaparan membuat keyakinan kelas bagaimana. Diharapkan dengan nanti saya adanya ini bisa mengajak teman-teman untuk bisa menerapkan tadi budaya positif bareng-bareng, monggo bareng-bareng, karena suatu rencana atau rencana apapun, rencana banyak apapun, kalau saya tidak bisa mengajak teman-teman setidaknya berbagi ilmu yang sudah saya miliki ke teman-teman juga kayaknya kurang bermanfaat gitu kok. Nanti monggo bareng-bareng atau berkolaborasi. Setuju, kita perlu menatap kurikulum dengan sangat serius, tapi jangan bebani anak SD kalau berat. Anak-anak itu tugasnya main. Ada anak saya di sini ketawa dia. Dia sekarang sekolah. Kalau ditanya kenapa? Karena dulu saya nggak pernah belajar.
Dan kalau nggak belajar nggak dimarahi sama ibunya. Saya pernah datang ke sekolah, terus terang saya datang ke sekolah dan saya protes keras karena anak kelas 1 SD itu dikasih PK. Saya bilang sampai kelas 3 itu nggak boleh dapat PK. Harus main kok. Pulang sekolah lempar tasnya main di luar. Anak sekarang kan nggak begitu. PR-nya banyak dari kelas 1 SD. TK dikasih PR. Jadi setiap kali orang tuanya yang dipanggil, saya yang dipanggil menghadap gurunya karena saya membela kalau anak saya nggak bikin PR. Yaitu saya nggak tahu pendidikan baik atau tidak ya, tapi saya mau melawan sistem yang anak kecil harus banyak main. Dan mainnya itu sehingga imajinasinya itu mau menggambar gunung berwarna emas ya tidak apa-apa, menggambar pohon berwarna yang tidak oranye begitu tidak apa-apa. Kita tidak diberi kesempatan yang cukup untuk berimajinasi. Tapi saya tidak mau begitu saja menyalahkan karena apa? Guru-guru kita kan juga ya berat sekali situasinya. Kurikulumnya terus berubah. Jadi kalau kita sekarang bicarakan di sini lalu mau mengubah kurikulum lagi, nanti sesudah pemilu seluruh struktur ganti ubah kurikulum, kita perlu ingat guru. Jangan bebani lagi mereka. Tadi sedikit gambaran mengenai posisi kita, bagaimana yang benar terhadap murid di kelas, kayak gitu. Mari kita terapkan bersama-sama. Kayaknya tidak ada rencana yang indah, rencana 1000 kalau tidak ada yang dieksekusi. Kayaknya bukan hal yang berarti buat orang. Monggo nanti bersama-sama. Minta tolong saya juga diingatkan Pak Edi dan teman-teman, barangkali saya kan di sini saya baru minta kolaborasinya juga. Bagaimana monggo berkolaborasi mewujudkan atau memberikan pelayanan terbaik buat anak didik kita ya Pak. Banyak yang menjadi anak didik yang bahagia, mampu meraih cita-citanya dan meraih kebahagiaannya sendiri sesuai dengan filosofi di Hajar Dewantara yang disebutkan dalam dosen pembelajaran pendidikan yang dikongkonkan di Hajar Dewantara. Yang nantinya, salah satu cara di Hajar Dewantara atau penerapan tujuan pendidikan di Hajar Dewantara ini yang sedang kita lakukan bersama. Kurikulum Merdeka itu menjembatani kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar anak berkembang atau meraih cita-citanya setinggi-tingginya dengan kebahagiaan yang mereka capai itu sesuai dengan kodratnya dan kodrat alam, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai perkembangan karakteristik atau karakter anak, psikologi anak. Jadi tidak bisa kayak guru zaman dulu, kayak mohon maaf Bu, bukan saya aja. Sekarang kita harus pemikirannya harus masih ke depan. Guru tidak boleh sebagai kontrol di kelas itu, tidak boleh jadi utama, tetapi anaklah yang jadi pusat pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Barangkali ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Haryani SPD yang telah memberikan pemaparan budaya positif di sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
di sini. Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Ya, kemarin kan Budi tidak berangkat karena rapat dan menunjukkan tugas. Saat mengecek hasil tugas ternyata tidak ada tugas dari Kakak Putri. Kakak Putri kemarin Kakak Putri berangkat, Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Kak Putri, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama halnya dengan Budi juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu biasanya ada alasan yang mendasari mengapa kita membuat kesalahan. Kira-kira alasan Kakak Putri apa tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran saya mengantuk. Mengantuk sehingga tidak mengumpulkan tugas. Iya. Kakak Putri masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Ingat. Kira-kira yang dilakukan Kakak Putri itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan Kakak Putri? Bertanggung jawab. Kakak Putri udah tahu kesalahannya apa dan udah tahu bahwa apa yang dilakukan Kakak Putri tidak mengumpulkan tugas itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Budi mau tahu kira-kira solusi apa untuk memperbaiki kesalahan Kakak Putri? Saya pertama meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Budi. Terima kasih Budi, apresiasi solusi yang Kakak Putri tawarkan. Semoga kedepannya Kakak Putri lebih menyadari lagi dan lebih ingat lagi dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Budi rasa segitu aja tadi. Terima kasih karena Kakak Putri sudah mengakui kesalahannya dan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Semoga kedepannya kita bisa meyakini atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Silakan Kakak Putri kembali beristirahat. Ya, terima kasih, Bu. Permisi. Putri, Bu Dwi ingin bertanya, bagaimana tanggapan Kakak Putri terkait penerapan segitiga restitusi? Saya setuju karena jika anak langsung diberikan hukuman akan menimbulkan rasa tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan kesalahan kita sendiri. Terima kasih Kakak Putri. Ya, sama-sama.